warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah BDI Bapak Khairuddin Majid SPDI MAG, dan yang saya hormati teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang ini. Ketiga kalinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Siti Azizatul Munafi'ah dari Prodi PGMI semester 4 kelas Do dengan NIM 932606219, nomor absen 24. Langsung saja, di sini saya akan berkultum mengenai bagaimana cara menerima nasihat dari orang tua yang bersumber dari kitab Washoya. Dalam surat An-Nisa ayat 36 sudah dijelaskan mengenai berbakti kepada orang tua yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wal jaril junubi wasyahib Jaril junubi wasyahibil jambi wa banis sabili ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbul man kana mutakhallan fakura. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Orang tua merupakan sekolah pertama yang berperan penting dalam tubuh kembang seorang anak. Sudah seharusnya seorang anak menyayangi dan menghormati orang tua yang telah membesarkannya. Terkadang tidak sedikit kita melihat pemberitaan di televisi tentang krisis moral yang terjadi antara orang tua dan anak. Seperti anak yang membangkang pada orang tua hingga melakukan perbuatan asusila yang berujung maut. Sudah seharusnya kita menghormati mereka terlepas orang tua kita berlaku kasar atau suka marah-marah. Jangan sampai kita menyakiti dan membuat perasaan mereka terluka. Untuk itu, setiap nasihat yang diberikan oleh orang tua kita hendaklah kita dengar dan lakukan. Orang tua yang sudah lebih dulu menjalani asam manis kehidupan tentunya punya banyak pengalaman jatuh bangun. Belajarlah dari mereka dan jangan acuh terhadap nasihat-nasihatnya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit 5 sikap yang harus dilakukan saat dinasihati orang tua. Yang pertama, ucapkan terima kasih. Jangan lupa mengucapkan terima kasih atas setiap nasihat yang diberikan orang tua kepada kita. Setiap masukan dari orang tua tentu berarti buat hidup kita dan akan membuat kita lebih baik lagi ke depannya. Untuk yang kedua, jangan ngeyel. Sikap ngeyel dan suka menjawab setiap nasihat dari orang tua adalah perbuatan tidak baik. Sikap ini kekanak-kanakan dan bikin kita jadi nggak dewasa dalam menanggapi nasihat orang tua. Jika kita bersikap ngeyel, artinya kita nggak mau terima dengan nasihat orang tua dan merasa sok benar. Yang ketiga, dengarkan dan jangan potong pembicaraan mereka. Ketika orang tua sedang memberi nasihat, dengarkan dan jangan memotong pembicaraannya. Memotong pembicaraan adalah perbuatan tidak sopan kala orang tua sedang berbicara.
Dengarkan nasihat mereka secara utuh hingga selesai. Jangan sampai ketika mereka sedang berbicara, kita langsung memutuskan dengan memasukkan argumen kita. Yang keempat, jangan pasang muka PT. Pasang muka PT juga nggak baik. Ketika orang tua memberikan nasihat, bukan berarti kita harus pasang muka ketus atau bete. Itu sama saja bahwa kita secara nggak langsung menolak nasihat dari orang tua kita. Dan yang terakhir, laksanakan nasihat. Jangan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nasihat bukanlah dongeng tidur, namun petuah yang harus terpatri di benak kita. Jangan biarkan kita bersikap tidak acuh terhadap nasihat orang tua dengan memakai prinsip masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bersikaplah dewasa, orang tua tidak mungkin memberikan nasihat kalau tanpa sebab. Bisa jadi mereka memberikan nasihat karena melihat pola hidup kita yang buruk atau sikap ceroboh kita. Semua nasihat mereka adalah berharga bagi kita semua. Berikut tadilah yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana cara menerima nasihat dari orang tua yang bersumber dari kitab Waswaya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.